Ketika seorang pria menggigit jagung panggang jalan, tiba-tiba dia menemukan peluang bisnis. Dia melihat anaknya di sampingnya, meskipun terkena saus cabai di atas jagung. Ini membuatnya mengerutkan kening karena pedasnya. Namun dia semakin ketagihan saat makan. Pria itu dengan penuh makna, melihat ke arah gerai makanan kecil di sampingnya. Melihat saus cabai yang dikeluarkan oleh pemilik gerai, tiba-tiba dia mendapat ide cemerlang. Terpikir olehnya bahwa keripik belum memiliki rasa pedas. Maka dia pulang dan berdiskusi dengan istrinya, mengembangkan keripik dengan rasa pedas dan gurih. Kemudian dia membeli semua cabai yang ada di pasaran. Semua cabai dibelinya, setiap hari dengan varian baru. Tidak ada yang membawa barang yang sama. Semua penuh semangat. Namun tanpa mereka sadari, Xiao Shuai sebenarnya adalah seorang karyawan di perusahaan pabrik. Seorang petugas kebersihan di pabrik. Untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sulit, dia memutuskan untuk membuat perubahan. Dan pada hari itu juga, Xiao Shuai berhasil mengembangkan saus cabai pertamanya. Namun tak disangka, ketika mencoba memberi makanan itu kepada anaknya, langsung terbakar dan tak bisa bicara. Kemudian dengan harapan penuh mereka, anak bungsu berkata saus cabai ini sangat pedas dan tidak enak. Keluarga yang mendengar ini penasaran mencicipi satu suap, karena jika tidak mencicipi maka tidak akan tahu. Setelah mencicipi, mereka terkejut. Ini langsung membuat keluarga muntah karena pedasnya. Namun mereka tidak tahu saat itu, di sisi perusahaan Xiao Shuai sedang melakukan penelitian dan pengembangan rasa baru untuk keripik kentang. Mereka dan ide Xiao Shuai sejalan. Namun metode yang digunakan oleh keduanya justru sangat berbeda. Tim pengembangan perusahaan menggunakan bahan tambahan untuk menciptakan rasa pedas. Sedangkan Xiao Shuai menggunakan bahan alami dan proses manual, menciptakan rasa pedas tanpa bahan tambahan. Namun mereka tidak tahu, Xiao Shuai untuk membuat saus cabai lebih otentik, bahkan menggunakan roda hamster di rumah. Setelah usaha tak kenal lelah mereka, pada hari ini, mereka meletakkan rela kidu di atas meja, mencoba memberi makanan kepada anak kecil. Dalam tatapan yang penuh harapan dari semua orang, anak kecil mengambil satu dan memasukkannya ke mulutnya. Pedas sekali. Apakah itu pedas yang enak atau pedas yang tidak enak? Pedas yang enak. Akhirnya mereka berhasil kali ini. Mereka berhasil membuat saus cabai yang enak. Tapi tak disangka, saat Xiao Shuai membawa saus cabai, saat dia mencari eksekutif perusahaan, eksekutif sedang sibuk dengan masalah pemotongan karyawan akibat krisis ekonomi. Tidak memperhatikan orang ini, tidak menarik dari seorang petugas kebersihan. Namun, Xiao Shuai terus mengikuti dengan gigih. Akhirnya, eksekutif yang tidak sabar berkata kepada Xiao Shuai, "Kau begitu berbakat, mengapa kau mencariku? Kau langsung saja mencari CEO perusahaan." Mendengar itu, Xiao Shuai langsung tersadar. Maka dia memanfaatkan malam hari, mencari petunjuk di sekitar, ingin menemukan nomor telepon kantor CEO. Berusaha menghubungi CEO secara langsung. Petugas kebersihan menelpon CEO perusahaan. Tidak terduga, teleponnya benar-benar tersambung. Dan itu adalah telepon yang dijawab oleh presiden sendiri. Xiao Shuai berkata dengan bersemangat. Dia adalah petugas kebersihan di pusat produksi perusahaan. Sekarang ada gagasan yang berani, ingin menceritakannya kepada presiden. Terima kasih telah menjawab teleponku. Aku memiliki gagasan yang sangat penting, dan ingin menceritakannya kepadamu. Setelah mendengar perkataan Xiao Shuai, tidak peduli dengan jabatan Xiao Shuai, dan tidak menutup telepon. Tapi dalam kejutan, mendengarkan dengan sabar ide Xiao Shuai. Apakah kau membuat saus cabai sendiri? Ya, keluarga dan tetanggaku sangat menyukainya. Aku pikir itu akan menyelamatkan pabrik kami, dan menjaga pekerjaan semua orang. Setelah mendengar ide Xiao Shuai, dia bertanya dengan terkejut. Kau masih seorang petugas kebersihan. Kau adalah karyawan bagian kebersihan. Jika memungkinkan, aku bisa mengirimkan beberapa sampel untuk kau coba. Kejujuran dan bakat Xiao Shuai berhasil membuat presiden terkesan, dan memberikan alamatnya kepada Xiao Shuai. Sementara Xiao Shuai sangat tulus. Dia mengirimkan satu kotak penuh saus cabai kepada presiden. Presiden segera menerimanya dengan cepat. Ini adalah pengiriman pertamanya dalam hidupnya. Dia membuka kemasannya dengan rasa ingin tahu. Dia mengeluarkan satu dan melihatnya dengan seksama. Lalu dia ragu-ragu memasukkannya ke dalam mulutnya. Sangat pedas. Presiden langsung menyukainya dan tidak bisa berhenti makan. Semakin dia makan, semakin pedas rasanya. Semakin pedas, semakin ketagihan. Dalam sekejap, presiden bahkan merasakan jari-jarinya terasa pedas. Tidak sempat mengelap tangan. Dia segera menelepon Xiao Shuai, mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya secara langsung, dan sekaligus melakukan inspeksi pabrik. Berita ini segera menyebar dengan cepat, menyebar ke semua tingkat kepemimpinan. Semua orang sibuk mencari orang yang membuat presiden marah di departemen mereka masing-masing. Mencari orang yang membuat presiden terkejut. Ternyata ketika mereka menemukan itu adalah Xiao Shuai. Pimpinan datang dengan marah ke depan Xiao Shuai.
Dia langsung mengutuknya dengan kata-kata kasar, menyalahkan Xiao Shuai jika bukan karena dia. Presiden tidak akan datang untuk inspeksi pabrik, dan tidak akan menyadari, pabrik saat ini dalam keadaan rugi. Begitu Presiden menemukan masalah ini, maka ada kemungkinan dia akan menarik investasinya kapan saja. Oleh karena itu, pabrik menghadapi kebangkrutan, dan semua karyawan akan kehilangan pekerjaan secara kolektif. Setelah mendengar ini, Xiao Shuai berharap untuk menyelamatkan pabrik, tapi tidak disangka, malah mempercepat kebangkrutan pabrik. Setelah kembali ke rumah dengan perasaan kecewa, Xiao Shuai menceritakan hal ini kepada istrinya. Namun, istrinya malah menghibur Xiao Shuai. Aku harap kau bisa melihat bakat dan kemampuanmu. Manfaatkan bakatmu dengan baik, bersinar dan berprestasi. Maka Xiao Shuai mendapatkan kembali kepercayaan diri. Beberapa hari sebelum Presiden datang untuk inspeksi, istrinya menemani Xiao Shuai setiap hari, belajar keterampilan berbicara yang profesional. Namun, dalam sekejap mata yang cepat, hari inspeksi tiba. Xiao Shuai mengenakan pakaian yang sangat formal. Ayahnya juga merasa bangga dengan Xiao Shuai. Kemudian saya melihat CEO turun dari mobil. Sebagai CEO yang pernah mencoba saus cabai Xiao Shuai, setelah bertemu dengan Xiao Shuai, dia tidak sabar untuk mendengar rencana yang dibuat oleh Xiao Shuai. Apakah kau sudah siap? Baiklah, mari mulai. Ini adalah kali pertama petugas kebersihan ikut serta. Rapat tingkat atas perusahaan terlihat sangat kaku. Para pemimpin yang hadir terlihat kebingungan. Maka Xiao Shuai meletakkan naskah yang ada di tangannya, lalu mengambil hot speech Kiduo yang dikembangkannya sendiri. Dengan cara promosi yang sederhana, memperkenalkannya kepada perwakilan dari setiap tingkatan kepemimpinan. CEO sangat menghargai rencana dari Xiao Shuai. Namun, tak disangka pada saat itu, salah satu pemimpin bertanya, bagaimana dengan pangsa pasar? Berapa tingkat keuntungan produkmu? Mendengar pertanyaan itu, Xiao Shuai terdiam di tempat, karena dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pemimpin itu. Untungnya, Xiao Shuai memiliki pikiran yang cerdas. Kemudian dia melihat Xiao Shuai membuka kedua lengannya. Begitu banyak pangsa pasar. Namun, mereka tidak tahu. Xiao Shuai menggambarkan panjang rak supermarket. Para pemimpin yang hadir tidak bisa menahan tawa. Mereka menganggap Xiao Shuai terlalu percaya diri, terlalu berlebihan. Namun, pada saat itu juga, tiba-tiba, Presiden berdiri. Dia membuka kedua lengannya seperti Xiao Shuai, dan tanpa mempedulikan perlawanan manajer pasar, langsung melakukan investasi besar. Proyek relaki duo Xiao Shuai. Tidak disangka, setelah produk diproduksi, banyak yang membanjiri pasar. Namun, volume penjualan akhirnya sangatlah menyedihkan. Banyak relaki duo, semuanya menjadi barang yang tidak laku di supermarket. Setelah menerima umpan balik, manajemen tingkat atas langsung menghentikan produksi pabrik. Mereka dilarang untuk memproduksi lagi. Relaki duo Xiao Shuai. Xiao Shuai juga terkena dampaknya. Sejak itu, dia mulai merosot. Malam itu, Xiao Shuai bahkan tidak bisa tidur. Setelah keluarganya mengetahui hal ini, semuanya datang untuk menghibur si kecil. Namun tidak disangka, saat sedang berbicara dengan keluarganya, anak tertua tiba-tiba berkata, "Aku sepertinya tahu, mengapa produk kita tidak laku. Mereka tidak memasarkan produk, tidak ada iklan. Tapi sekarang semua hal memiliki iklan." Setelah mendengar perkataan anak tertuanya, dia menyadari bahwa bukan semua orang yang tidak menyukai rasa pedas dan unik, tetapi karena perusahaan tidak pernah mempromosikannya. Jadi sedikit orang yang tahu tentang makanan ini. Menyadari hal ini, Xiao Shuai tiba-tiba mengerti. Keesokan harinya, Xiao Shuai menemui sahabat baiknya dari masa lalu, lalu membawa mereka ke pabrik bersama-sama. Xiao Shuai menggerakkan semua orang di pabrik, mengeluarkan semua stok yang tidak laku keluar, lalu membagikannya secara gratis kepada pejalan kaki di jalan. Memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mencicipi secara gratis. Dengan cara ini, nama produk tersebut dikenal. Kemudian Xiao Shuai dan keluarganya mengambil semua rasa pedas hebat dari rak supermarket. Semuanya langsung habis terjual. Dan tindakan mereka ini sukses. Menarik perhatian pelanggan lainnya. Perhatian pelanggan yang datang untuk berbelanja. Melihat situasi ini, Xiao Shuai memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan rasa pedas hebat kepada mereka. Akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil. Xiao Shuai berhasil mempopulerkan rasa pedas hebat. Penjualan juga meningkat secara signifikan. Setelah melihat prestasi Xiao Shuai, dia langsung menelepon Xiao Shuai, mendapatkan pesanan sebanyak 500 unit. Juga karena itu, pabrik yang hampir bangkrut dan tutup, dalam sekejap menjadi sibuk. Semua karyawan kembali dan bekerja lembur semalaman untuk menyelesaikan pesanan. Kemampuan Xiao Shuai terlihat oleh semua orang. Kemudian sang CEO mempromosikan Xiao Shuai menjadi direktur pemasaran yang baru.